Shalom para pendengar radio Suara Abdi Allah yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik dalam hidup kami, Bapa yang senantiasa hadir menemani kami di dalam suka duka kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang memerdekakan kami, firman yang menuntun, firman yang menghibur, bahkan firman yang menegur, menyatakan kesalahan kami. Tolong supaya kami bisa memahaminya dengan baik, dan intisari firman Tuhan ini boleh kami wujud nyatakan di dalam tindakan kami, kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan lanjut dengan ucapan bahagia yang ke-8. Diambil dari Matius 5 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Nah, jika para pendengar radio sudah mendapatkannya, saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, hari ini kita sampai pada ucapan bahagia yang ke-8. Bisa jadi ini adalah ucapan bahagia yang paling sulit untuk kita pahami, apalagi untuk kita alami. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Sekarang di dalam pikiran kita, yang namanya aniaya, yang namanya teraniaya, yang namanya penganiayaan, jelas itu sesuatu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena itu adalah penderitaan. Itu pasti membawa kesedihan. Dan bisa jadi, jangan-jangan itu adalah bentuk ketidakadilan yang kita rasakan, kita alami. Akan tetapi Tuhan Yesus dengan kedaulatan dan hikmat-Nya yang tidak terduga justru meletakkan aniaya di dalam daftar ucapan bahagianya. Apa artinya ini? Apakah Tuhan Yesus mendorong kita untuk mencari-cari masalah? Ataukah ada kebenaran yang sangat dalam yang ingin Ia sampaikan tentang realita hidup mengikuti Dia? Nah, ada 3 hal yang kita ingin gali dari ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami artinya dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang kedua adalah mengapa kita bisa disebut berbahagia jika dikatakan kita dianiaya atau mengalami penganiayaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon kita sebagai orang percaya menghadapi penganiayaan itu. Kita masuk ke poin yang pertama. Apa artinya dianiaya oleh sebab kebenaran? Saudara, dianiaya oleh sebab kebenaran itu bukan sekedar kita menjadi korban. Pertama, kita harus memahami dengan tepat jenis penganiayaan seperti apa yang Yesus maksudkan. Tuhan Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang dianiaya karena kebodohannya, karena sikapnya yang menyebalkan, atau karena kesalahannya sendiri. Sebab Injil Matius pasal 5 ayat 10 memberikan kualifikasi penyebab kita harus mengalami penganiayaan.
ada kualifikasi yang sangat jelas dicatat, yaitu oleh sebab kebenaran. Nah, pertanyaan berikut, apa artinya oleh sebab kebenaran? Apakah karena kita merasa benar sendiri? Kebenaran seperti apa yang kita pegang? Apakah ini seperti merasa paling suci, paling benar, dan kemudian kita menyakiti orang lain dengan kekudusan kita? Pendengar radio, ini bukan tentang sikap sok benar, sok suci yang membuat orang lain merasa jengkel. Tetapi ini bicara soal hidup yang selaras dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi ketika kita memutuskan untuk hidup menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit, di mana mulai dari awal adalah hidup rendah hati, hidup dengan murni hati, menjadi pembawa damai, tidak membalas dendam. Dunia yang gelap ini melihat akan terang prinsip kerajaan Allah itu. Dan saudara, terang yang dibawa oleh Kristus itu menyilaukan mata mereka yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Nah, kita bisa bertanya, apa contoh dalam kehidupan kita setiap hari? Bisa jadi ada seorang karyawan yang menolak untuk ikut serta memanipulasi data atau ikut-ikutan korupsi di kantor, dan pada akhirnya orang itu dikucilkan atau malah dipecat. Atau seorang pelajar mahasiswa yang dengan berani menolak untuk menyontek, lalu diejek dan dianggap suci, dikucilkan oleh teman-temannya. Atau dalam keluarga, bisa jadi ada keluarga yang memilih untuk mengampuni dan berdamai, padahal keluarga besarnya menganut budaya balas dendam, sehingga keluarga ini dianggap lemah, keluarga ini dianggap mengkhianati keluarga. Seorang yang lemah lembut, penuh kasih, berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan, misalnya tentang kekudusan pernikahan atau keadilan, lalu orang tersebut dicap sebagai orang yang tidak toleran dan orang yang kolot, orang yang kuno. Saudara, penganiayaan ini datang oleh sebab kebenaran. Kenapa? Karena kita berdiri di atas prinsip Allah, karena kita mencerminkan karakter Kristus. Dan ini adalah konsekuensi dari kesetiaan, bukan konsekuensi dari kesalahan. Poin yang kedua adalah, mengapa kita bisa disebut berbahagia dalam penganiayaan itu? Bagaimana mungkin kita disebut berbahagia dalam situasi seperti itu? Bukankah rasa sakit, menyedihkan, ditinggalkan, itu bisa membuat kita ingin menyerah? Tuhan Yesus memberikan alasan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, perhatikan satu yang menarik di sini adalah, kalau para pendengar radio menyimak ucapan bahagia yang pertama dan juga bagian ini, maka mereka memiliki janji yang persis sama, yaitu merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi ini seperti struktur kiastik, struktur sandwich yang menjepit semua ucapan bahagia. Ayat 3, berbahagialah hidup orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan sorga. Ayat 10 yang hari ini kita baca, berbahagialah mereka yang mengalami penganiayaan karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Sama, Bapak Ibu Saudara pendengar radio. Keduanya berujung pada kepemilikan kerajaan sorga. Jadi kebahagiaan di sini bukanlah perasaan senang karena menderita. Saya percaya tidak ada yang senang dicaci, dikucilkan, atau ditekan. Kebahagiaan di sini adalah sukacita yang berdasarkan perspektif kekal. Dan itu menjadi satu keyakinan kita. Itu menjadi satu peringatan untuk kita.
bahwa kita berada di jalan yang benar. Penganiayaan itu justru menjadi satu konfirmasi bahwa kita sedang hidup seperti Kristus. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, bukan? Jika dunia membenci kita, itu karena dunia telah lebih dahulu membenci Yesus. Saudara pendengar radio tidak perlu takut. Upah kita besar di sorga. Kita melihat melampaui rasa sakit yang sementara. Dan kita hendaknya memandang pada warisan kekal yang tidak dapat binasa. Petrus menulis, jika kamu dinista karena nama Kristus, berbahagialah kamu, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan itu seperti kegembiraan seorang atlet yang merasakan sakitnya latihan, tetapi dia tahu pada akhirnya dia akan pulang setelah bertanding membawa medali emas. Ini seperti sukacita seorang prajurit yang tahu bahwa meskipun dia mendapat luka di medan perang, tapi itu adalah tanda bahwa dia setia kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Kita datang pada poin terakhir, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Bagaimana respon kita? Nah, yang pertama adalah kita memeriksa diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah penderitaan yang kita lakukan, kita rasakan itu benar-benar oleh sebab kebenaran, bukan karena kebodohan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biarlah kita semua tetap berdiri teguh dan tidak kompromi. Saudara, kebenaran Allah adalah fondasi yang tidak boleh kita geser. Ketika kita berdiri untuk kebenaran, ingat, kita sebenarnya sedang berdiri di dalam Kristus, sang batu karang yang teguh. Bersukacitalah, karena ini perintah yang radikal. Kisah Para Rasul 5 ayat 41 menyatakan, setelah dicambuk, para rasul pergi dengan sukacita, karena mereka telah dianggap layak menderita, layak mendapat penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi, para pendengar radio Suara Abdi Allah yang dikasihi Tuhan, sukacita mereka bukan karena rasa sakitnya, tetapi karena kehormatan untuk diidentifikasikan sebagai murid Kristus. Nah, biarlah meskipun kita menghadapi penderitaan, kita dituntut tetap terus mengasihi. Saudara, respon kita bukanlah membenci atau membalas. Tuhan Yesus di dalam ayat 44 pasal yang sama, pasal 5, dia menyatakan apa? Dia menyatakan bahwa sebagai murid Kristus, kita harus mengasihi musuh kita. Kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Kita melawan kebencian dengan kasih. Nah, saudara-saudaraku pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, ucapan bahagia ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus bukanlah jaminan hidup yang aman, nyaman, dan bebas masalah. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk masuk ke dalam pertentangan
antara terang dan gelap. Pertentangan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Ingatlah, Tuhan Yesus dalam ayat ini menjanjikan dua hal. Yang pertama, bahwa penganiayaan karena kebenaran itu adalah tanda bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Yang kedua adalah janjinya bahwa kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita. Biarlah janji itu menjadi jangkar yang teguh, yang menahan jiwa kita di tengah badai penganiayaan yang bisa saja menghampiri kita atau pun mungkin sudah kita alami. Mungkin di hari ini ada di antara kita yang sedang merasakan tekanan karena mempertahankan kebenaran di kantor. Ada di antara kita yang di kampus atau bahkan di dalam keluarga sedang merasa dimusuhi, dikucilkan, ditekan karena mempertahankan kebenaran. Hatimu sedih dan engkau bertanya, Tuhan, apakah ini sepadan yang harus saya terima sekarang ini ketika mengikut-Mu? Saudara, dengarkanlah suara Tuhan Yesus, Juru Selamat-mu. Berbahagialah engkau yang harus dianiaya karena kebenaran, karena engkaulah empunya kerajaan sorga. Jadi para pendengar radio Suara Abdi Allah, tetaplah setia, berdirilah teguh, milikilah perspektif kekal. Rasa sakit yang kamu alami hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sedang Allah sediakan bagimu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Harus kami akui Tuhan, kami seringkali menginginkan jalan yang mudah, yang enak, yang gampang. Kalau bisa Tuhan melalukan penderitaan itu, penganiayaan itu dari antara kami. Tetapi kami harus ingat Tuhan, Engkau memanggil kami hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Dan bahkan ketika kami harus membayar harga begitu mahal, akibat iman kami, kepercayaan kami, akibat kebenaran yang kami junjung tinggi, kebenaran-Mu Tuhan. Berikanlah kami keberanian, supaya kami menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bahkan Tuhan, hati kami memiliki hati yang bersuka cita. Meskipun kami dianggap tidak layak, hati kami tetap bersyukur. Meskipun kami harus menderita bagi nama Tuhan. Hamba-Mu terus mendoakan para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka, bahkan hamba-Mu sendiri, kami semua, setiap orang percaya janji-Mu yang kekal itu, bahwa ketika kami terus bertahan, ada kerajaan sorga yang menanti kami. Bapa, ingatkan kami terus untuk bisa setia kepadamu, sebagaimana Kristus yang setia sampai mati di kayu salib. Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau berkati terus para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.